everyone, welcome to English Solution ES course. Balik lagi with me, Miss Fatih. And in this equation, we are going to learn about simple present. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tahu gimana cara memahami bentuk dari tenses simple present, semoga video kali ini membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk bisa menuntaskan kebingungannya tentang simple present. Jadi di simple present ini kita harus paham dulu pertama, simple present itu bentuk dari tenses. Tenses itu untuk memudahkan kita atau mengatur kita dalam membuat kalimat agar apa yang kita sampaikan itu mudah diterima oleh orang. Nah, simple present itu tenses, salah satu tenses ya, tenses yang dasar banget simple present, tenses pertama kita bisa sebut. Nah, di simple present ini poinnya yang harus teman-teman tahu adalah kalau kita mau membuat kalimat atau kita mau ngomong tentang kegiatan sehari-hari atau rutinitas kita atau yang saat-saat ini tentang fakta-fakta umum. Nah, di sini simple present ini kita gunakan. Jadi struktur yang kita pelajarin untuk membuat kalimat yang kita gunain untuk daily activities, our daily routine, seperti itu. Contohnya mandi, itu rutinitas kita setiap hari mandi ya. Nah, mungkin hanya berapa persen yang mandi bukan jadi rutinitasnya. Makan, minum, belajar, nah itu adalah rutinitas atau our daily activities. Nah, jadi ke situ. Nah, kalau teman-teman sudah paham, nah sekarang coba kita lihat ciri-ciri lainnya, yaitu keterangan waktunya. Namanya daily activities atau rutinitas kita itu pasti ada frekuensinya. Kayak kadang-kadang, jarang, sering. Nah, itu adverb yang biasanya digunakan, keterangan waktu yang biasanya digunakan ketika kita berbicara tentang simple present. Kayak misalnya sometimes, kadang-kadang, sometimes. Terus sering, often, often. Terus jarang, seldom, jarang, seldom. And then apalagi yang biasanya menunjukkan frekuensi, setiap hari, every day, setiap malam, every night, setiap saat, every time. Itu keterangan yang biasa digunakan. Sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, often, sering, never, tidak pernah, every day, setiap hari, every morning, setiap pagi. Itu adverb yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke pola kalimatnya. Jadi pola kalimatnya itu simple, nggak usah ribet, cukup subject plus verb one. Verb one itu artinya verb yang pertama ya. Sebelum kita masuk ke pola, kita harus punya sedikit modal kosakata biar memudahkan kita untuk praktek. Yang pertama kita ambil kata membaca, kata kerja membaca. Membaca, read, read. Membaca, read, read. Membaca, read, read. Menulis, write, wrote, written. Menulis, write, wrote, written. Menulis, write, wrote, written. Mengajar, teach, taught. Mengajar, teach, taught. Mengajar, teach, taught. Terus membawa, bring, brought. Bring, brought. Membawa, bring, brought. Mengambil, take, took, taken. Take, took, taken. Take, took, taken. Buat teman-teman yang masih bingung dengan kosakata tadi, kata kerja kok ada 3, Miss? Ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh memang ada perubahan kata kerja namanya. Ada kata kerja 1, 2, 3. Kata kerja 1, 2, 3. Nah, makanya disebut tense itu karena perubahan kata kerja itu sendiri. Verb 1, verb 2, verb 3. Membaca, read, read. Verb satunya read. Nah, jadi di simple present ini kita fokus menggunakan verb one-nya.
Nah, teman-teman kalau mau memahami, kita fokus ke satu aja dulu. Nanti pertanyaan kok yang verb 2 berarti untuk apa? Yang verb 3 itu ditahan dulu pertanyaannya. Kita fokus ke simple present-nya dulu, yaitu menggunakan verb 1. Berarti kalau membaca read, menulis write, membawa bring, mengajar teach, mengambil take. Oke, biar mudah kita praktekkan. Jadi tadi simple present itu subject plus verb 1. Saya membaca, I read. Saya menulis, I write. Saya mengajar, I teach. Saya mengambil, I take. Saya membawa, I bring. Dipraktekkan, langsung dipraktekkan. Nanti diganti lagi subjeknya. You take, they bring, they touch, they teach. Nah itu dipraktekkan, boleh ditambah-tambah. Karena kalau misalnya kita pelajarin kan subjek plus verb 1 plus objek plus bla 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 adverb, itu nanti mengikuti aja. Contohnya, saya membaca buku setiap hari. I read a book every day. Nah, tinggal ditambah, kita pinter-pinter kita membuat kalimatnya. Saya menulis surat setiap pagi. I always write a letter every morning. Kamu mengambil sampoku setiap hari. You take my sample every day. Dipraktekin terus. Nah, cuman kalau udah lancar, nah di sini ada yang harus kita perhatiin, yaitu untuk subjek. Coba kita ingat lagi subjek. Ayu Dewi si he it. Ayu Dewi si he it. Ayu Dewi si he it. Nah, kalau Ayu Dewi itu jadi satu, aman ya berarti ya. Verb 1 aja. Tapi kalau she he it, itu verb 1-nya atau kata kerjanya itu ditambah s. Read jadi reads, write jadi write, teach jadi teaches, take jadi takes, bring jadi brings. Ada s-nya. Kalau subjeknya she, he, it, dia perempuan, dia laki-laki, dia benda, atau satu orang tunggal. Satu orang itu menggunakan itu kata kerjanya ditambah s. Contohnya, she takes my phone, he takes my phone, Sopo takes my phone. Jadi kata kerjanya ditambah s. Nah, terus gimana kalau mau bilang negatifnya yang tidak? Kalau tidak kan berarti don't. Ada don't-nya di simple present. Do not. Jadi don't. Jadi I don't, you don't, they don't, we don't. Nah, di sini untuk yang she, he, it-nya does. She does not, she doesn't, he does not, he doesn't, it does not, it doesn't, Ipin does not, Ipin doesn't. Itu berlaku. Dan untuk verb 1-nya itu semuanya nggak ada yang ditambah s kalau di negatif, karena udah diambil das-nya itu sendiri. Contohnya, dia perempuan tidak mengambil HP-ku. She doesn't take my phone. Jadi take-nya gak usah ditambah s, karena yang ditambah s itu kalau positif. Oke, coba pahami baik-baik. Kalau positif, she takes my phone. Jadi langsung subjek kata kerja. She takes my phone. Kata kerjanya ditambah s. Terus kalau negatif, she doesn't take my phone. S-nya pindah ke does. Jadi nggak double s-nya, satu aja s-nya, tapi di auxiliary-nya aja, kata bantunya di does. Jadi verb 1-nya balik ke verb 1 murni tanpa s. She doesn't take my phone. Oke, coba pelan-pelan dipahami ya. Kalau misalnya belum paham banget, it's okay, jangan galau. Karena kalau kita baru belajar memang bingung awalnya. Yang penting mau belajar terus, berusaha. Gak usah memikirkan hasilnya. Oke, jadi itu yang negatif. Terus kalau untuk pertanyaan, apakah yang biasa digunakan, itu auxiliary-nya tinggal taruh depan. Jadi do sama does itu adalah auxiliary dari simple present. Kalau mempertanyakan, apakah kamu makan? Do you eat? Jadi do you, do baru subjeknya. Do you eat? Nah, tinggal kalau misalnya subjeknya she, kita ganti jadi does. Does she eat? It-nya juga tetap nggak usah ditambahin s, karena udah ada does-nya. S-nya udah diwakilkan oleh si does. Does she eat? Seperti itu. Oke, sekarang coba kita praktekkan. Kita ganti semuanya dari positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya. Saya
Saya membawa buku. I bring a book. Saya tidak membawa buku. I don't bring a book. Apakah kamu membawa buku? Do you bring your book? Nah, terus kalau misalnya kita menggunakan yang subjek she it, golongan she it. She brings a book. She doesn't bring a book. Does she bring a book? Oke, good. Jadi itu tentang simple present. I hope you will understand about this lesson today. And for next time, maybe we can discuss more. So don't forget to subscribe and comment atau like below. Thank you. Bye.